Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, di video kali ini kita masih berada di pembahasan MTCNA dan kita akan memasuki bab 3 yaitu Networking Models. Dalam bab ini kita akan membahas 8 materi utama, yaitu yang pertama konsep Networking Models, yang kedua TCP IP Model, yang ketiga TCP IP Model Application Layer, yang keempat TCP IP Model Transport Layer, yang kelima TCP IP Model Network Layer, yang keenam TCP IP Model Data Link Layer dan Physical Layer, yang ketujuh Encapsulation dan Decapsulation, yang kedelapan OSI Model. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep Networking Models. Kita berbicara tentang networking model, hal ini sangat identik dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lainnya, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Nah, networking model adalah proses bertukar data yang memerlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling berkomunikasi. Aturan inilah yang disebut dengan networking model. Nah, networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan Open Standard Networking Model. Nah, saat ini aturan terdapat dua, yaitu Open Standard Networking Model yang terkenal, yaitu TCP atau IP Model, lalu yang kedua ada OSI Model. Nah, misalkan terdapat 3 vendor berbeda. Agar ketiganya bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan aturan yang sama. Inilah yang disebut dengan networking model. Dengan adanya aturan yang sama, setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Dan sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Contohnya, pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model bernama SNA atau System Network Architecture. Namun, karena setiap vendor memiliki model sendiri, muncul masalah jika sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat Open Networking Model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk menjembatani antar vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Nah, networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP IP model. Nah, OSI model dibuat oleh lembaga ISO, International Organization for Standardization. Nah, kalau TCP IP model dibuat oleh lembaga DoD, Department of Defense. OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Dengan adanya Open Networking Model, kini vendor seperti Cisco, IBM maupun Mikrotik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konsep networking model. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu TCP IP model. Nah, TCP IP model adalah jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Model ini mendefinisikan protokol agar antar komputer, bahkan yang berbeda jaringan atau network, dapat saling berkomunikasi. Untuk membantu pemahaman, setiap networking model dibagi menjadi beberapa layer, yaitu secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet, Network Access. Namun, dalam penerapan di dunia nyata, TCP IP model sering dibagi menjadi 5 layer, yaitu Application, Transport, Network, Data Link, Physical. Nah, ini kita sudah membahas mengenai TCP IP model. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu TCP IP model Application Layer. Nah, teman-teman bisa mencari referensinya di situs seperti ini. Kita ketikkan jamcorner.wordpress.com. Nah, lalu cari artikel yang membahas networking model. Nah, memahami networking model ini akan sangat membantu seorang administrator jaringan baik dalam pengembangan skill dan pengetahuan. Begitu juga membantu dalam melakukan troubleshooting saat terjadi permasalahan. Nah, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda, seperti routerboard ada yang diproduksi yaitu Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model
tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan atau aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat. Nah, di sini kita perhatikan perbedaannya. Dapat dilihat bahwa gas networking sangat acak-acakan dan tidak struktur, dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Nah, lalu manfaat networking model, yaitu penting kita mengetahui manfaat dari networking model ini. Dalam tulisan ini ada beberapa manfaat yang akan kami sebutkan mengutip dari beberapa tulisan di blog jaringan lainnya. Yaitu yang pertama, agar kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Yang keempat, istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsional dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Yang kelima, agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Yang keenam, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Nah, setiap layar bertanggung jawab mendukung lapisan di atasnya dan menawarkan layanan ke lapisan di bawahnya. Lapisan pada bagian atas biasanya merupakan aplikasi atau software, sedangkan pada lapisan bawahnya biasanya merupakan hardware. Untuk melihat detailnya, kira-kira seperti ini ya gambarnya, teman-teman. Nah, ini terlihat sangat kompleks memang, tetapi untuk mempermudah pemahaman mengenai hal-hal tersebut, kita dapat memulai dari tahapan sederhananya saja sebagai berikut. Yang pertama, usahakan kita hafal dan mengerti fungsi utama dari setiap lapisan. Menghafal setiap layar menjadi penting agar kita mengetahui dapat menjelaskan dengan mudah bagaimana networking model berjalan. Nah, untuk mempermudah menghafalnya, kita dapat menggunakan singkatan seperti ini dimulai dari atas ke bawah: anak application, pak presentation, Soleh session, tidak transport, nakal network, dan data link, pintar physical. Berarti anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Yang ini berarti kayak application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, yang kedua, memahami cara kerjanya. Pada setiap layar terdapat protokol-protokol apa saja dan aplikasi apa yang menggunakan protokol tersebut. Nah, ini berikut informasi sederhananya. Teman-teman cukup pahami protokol-protokol seperti di atas saja. Contoh alurnya secara umum, sebut saja seorang klien membuka browser untuk mengakses suatu web. Klien melakukan request HTTP, port beberapa yang digunakan, mekanisme transport seperti apa yang terjadi, apakah TCP atau UDP. Lalu bagaimana pula jika lamannya diminta belum dikenali dan harus melakukan request DNS. Proses transport seperti apa yang terjadi dalam hal ini, seharusnya hingga sampai ke layar fisik dan perangkat bisa bertukar informasi. Proses ini kita kenal dengan enkapsulasi, denkapsulasi. Nah, yang ketiga, kenali PDU setiap lapisan. PDU atau protokol data unit, sebuah unit data dari protokol tertentu dari tiap layar yang mengandung informasi data. Bingung kan? Nah, intinya tuh nanti PDU ini memiliki file informasi yang harus dibongkar dan kemudian dibungkus kembali, encap dan encap. Ini penting. Pada bab selanjutnya akan terus-menerus kita singgung, jadi mohon ingat baik-baik. Itu yang pertama, layer 5-7, application, session, presentation, lalu data. Yang kedua, layer 4 transport, yaitu segmen. Yang ketiga, layer 3 network, paket. Yang keempat, layer 2 data link, yaitu frame. Yang kelima, layer 1 physical bit. Di sini jangan bingung kalau kadang yang menyebutkan pengiriman data antar perangkat di jaringan, anggap saja itu mencakup semua PDU di atas. Jangan pula salah menempatkan ketika berbicara routing, menyebutkan transmisi frame, atau ketika berbicara switching menyebutkan data atau segmen. Nah, sekian pembahasan dari TCP IP model application layer. Masuk ke materi yang keempat, yaitu TCP IP model transport layer. Nah, transport layer berfungsi untuk menyajikan layanan data ke application layer atau melakukan transfer data. Nah, terdapat dua protokol utama di layar ini, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol, lalu UDP User Datagram Protocol. Nah, perbedaan TCP dan UDP, TCP mendukung error checking atau pengecekan kesalahan, cocok untuk komunikasi data seperti web atau email. Lalu untuk UDP digunakan untuk video streaming, gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa banyak pemeriksaan error. Salah satu fitur penting di TCP adalah error recovery mechanism. Contohnya, saat klien mengirim request ke web server di application layer, responnya berupa HTTP, header, dan data. Nah, lalu di transport layer, data tersebut ditambahkan TCP header lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request ulang hingga berhasil. Nah, lanjut ke materi yang kelima, yaitu TCP IP model network layer.
Pada network layer, protokol utamanya adalah IP atau Internet Protocol. IP menyediakan dua fitur penting, yaitu addressing dan routing. Nah, addressing memberikan identitas unik ke setiap perangkat jaringan. Lalu untuk routing yaitu menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Nah, addressing, setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP address memiliki dua versi, yaitu IPv4 32 bit terbagi menjadi 4 blok, masing-masingnya terdapat 8 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu 4294.967.296. Lalu yang IPv6 128 bit terbagi menjadi 8 blok, masing-masingnya yaitu setiap blok ada 16 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu 340.256.920.938.463 atau 463.374.607. Itu tahu sangat besar. Nah, contohnya yaitu pada komputer 1 192.168.1.1. Nah, pada komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Jika komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka komputer 1 mengirim data ke alamat IP 192.168.1.2. Nah, untuk routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Nah, contohnya paket A dan paket B dikirim melalui beberapa rute. Sistem akan memilih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Nah, sekian pembahasan pada materi yang kelima, yaitu network layer. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer, sedangkan physical layer mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Nah, contohnya agar tiga perangkat dapat saling terhubung, kita membutuhkan media penghubung berupa wired atau kabel seperti UTP kabel, lalu wireless seperti gelombang elektromagnetik. Nah, fitur penting di data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yaitu mekanisme error detection tanpa melakukan recovery. Perbedaannya dengan TCP di transfer layer adalah kalau TCP mendeteksi dan memperbaiki error. Nah, sedangkan untuk data link hanya mendeteksi errornya saja. Alamat yang digunakan di data link layer disebut MAC address. Kita ke materi yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation adalah proses membungkus data di setiap layer. Sebaliknya juga pada decapsulation adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut. Nah, ilustrasinya, data dari application layer ditambahkan TCP atau UDP header, ini menjadi segmen. Lalu segmen masuk ke network layer ditambahkan IP header lalu menjadi paket. Nah, paket ke data link layer lalu ditambahkan header dan trailer lalu akan menjadi frame. Nah, di physical layer dikirim sebagai bit atau 0 dan 1. Proses dari pengiriman disebut encapsulation. Saat data diterima, lapisan-lapisan header dihapus satu persatu atau decapsulation sampai data asli diterima oleh receiver. Nah, lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu OSI model. Nah, OSI model atau Open System Interconnection dibuat oleh ISO, Internal Organization for Standardization, pada tahun 1984. Model ini muncul karena sebelumnya setiap vendor memiliki sistem sendiri, sehingga komunikasi antar vendor yang sulit dilakukan. Dengan adanya OSI model, komunikasi antar vendor menjadi lebih mudah karena ada standar minimum yang disepakati. Nah, OSI model layer terdapat 7 lapisan, yaitu dalam OSI model. Yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, yang ketujuh physical layer. Nah, sedangkan pada TCP/IP model hanya terdapat 5 layer. Yang pertama yaitu application, yang kedua transport, yang ketiga network, yang keempat data link, yang kelima physical. Nah, perbedaan utama pada application layer di OSI model yang dipecah menjadi 3 bagian, yaitu application, presentation, lalu session. Nah, pada PDU atau protokol data unit, layer 7 sebagai PDU, layer 6 PDU, layer 5 PDU, layer 4 sebagai segmen, yang layer 3 sebagai paket, layer 2 sebagai frame, nah layer 1 sebagai bit. Nah, layer 5 sampai 7 disebut upper layer atau UP berkaitan dengan aliran data. Sedangkan layer 1 sampai 4 disebut lower layer, yaitu berkaitan dengan interface format data dan komunikasi. Nah, demikian pembahasan pada bab ketiga networking models. Semoga bermanfaat dan menambahkan pemahaman teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.